Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu part 2 tentang zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Saya sudah berikan singkatan untuk mempermudah. Zaman Neolitikum itu bisa disingkat dengan SSS atau semua serba sudah. Dibandingkan dengan zaman yang lain, zaman ini bisa dikatakan sebagai zaman revolusinya di manusia praaksara nih, di mana mereka sudah bisa menghasilkan peralatan yang lebih halus, sudah bisa bertempat tinggal menetap, sudah bisa mencari makanan atau memproduksi makanannya sendiri dengan food producing. Lalu, untuk hasil kebudayaannya bagaimana sih? Tadi sudah dikatakan, hasil kebudayaan itu kan alat-alat yang mereka ciptakan melalui pemikirannya mereka. Yang pertama adalah kapak persegi. Bisa dilihat bentuknya, kenapa dibilang kapak persegi? Karena memang bentuknya seperti persegi. Dari tekstur kapaknya sendiri, kapak ini sudah lebih halus dan sudah berbentuk layaknya kapak, tinggal diberi kayu, pegangan kayu di sini. Apa sih fungsinya kapak persegi? Fungsinya sebagai cangkul atau pacul dan sebagai pahat atau alat untuk mengerjakan kayu sebagaimana lazimnya pahat atau kapak. Nah, kalau kapak genggam itu kan bentuknya masih abstrak, tidak beraturan. Di mana saja kita bisa menemukan kapak tersebut atau batu tersebut. Tapi kalau kapak persegi memang pada zamannya manusia ini sudah memiliki pemikiran untuk menghaluskan dan membentuk sesuai dengan fungsinya. Selain itu, ada kapak bahu. Kapak bahu ini sama seperti kapak persegi, hanya di bagian yang diikatkan pada tangkainya diberi leher. Hanya ditemukan di Minahasa. Dan ada kapak lonjong. Kapak ini banyak ditemukan di Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa. Fungsinya sebagai cangkul. Ini ya kapak lonjong ya, dia berbentuk oval atau lonjong. Kalau kita lihat, kapak ini sangat halus. Nah, tadi kembali lagi ke istilah zaman revolusi atau evolusi, Kenapa dikatakan sebagai evolusi? Karena memang pada zaman ini benar-benar modern sekali dibanding zaman praaksara sebelumnya. Kenapa dikatakan modern? Karena tidak hanya kebudayaan batu saja, tapi kita juga menemukan kebudayaan logam. Ini tadi kapak lonjong. Di sini ada gambar yang lebih jelas lagi. Bisa kalian lihat batunya sangat halus sekali dan sudah dibentuk sedemikian rupa. Berarti saat itu mereka sudah berpikir lebih maju lagi untuk menghasilkan alat-alat yang manfaatnya lebih bisa mereka rasakan. Dan selain itu, ini adalah benda-benda yang dihasilkan dari logam. Dan di Indonesia itu ditemukannya logam perunggu. Mendapat pengaruh dari mana? Kita mendapat pengaruh kebudayaan Dongson, zaman logam atau zaman Dongson, karena setipe nih peninggalan di Dongson dengan yang ada di sini. Untuk membuat logam itu kan berarti kita harus memanaskan, melebur perunggunya terlebih dahulu atau bahan bakunya terlebih dahulu, baru nanti dicetak sesuai dengan fungsinya. Di sini ada moko yang saat itu selain untuk pemujaan juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Dan di sini ini ada kapak corong atau kapak sepatu, ini tinggal diberi tangkai di sini. Sama-sama terbuat dari logam dan ini adalah nekara. Bisa kalian cari nanti fungsinya masing-masing. Menariknya berarti selain pada zaman ini sudah ada food producing, menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam, sudah ada persawahan dan lain sebagainya, mereka juga sudah meningkat taraf hidupnya, menciptakan barang-barang yang bukan saja terbuat dari batu tapi juga terbuat dari logam. Juga ditemukan perhiasan seperti ini. Perhiasannya itu terutama gelang-gelang dari batu indah dalam jumlah besar, walaupun banyak juga yang belum selesai pembuatannya.
Berikutnya kita ke zaman megalitikum. Disingkatnya SSB. Semua serba besar. Kenapa serba besar? Kalau dalam segi tempat tinggal itu juga sudah ibaratnya seperti sebuah desa. Jadi tempat tinggalnya nggak cuma menetap beberapa rumah, tapi lebih banyak lagi penduduknya. Lalu dari segi mata pencahariannya, sama seperti Neolitikum, sudah bisa menghasilkan makanan sendiri atau food producing juga dalam skala yang besar, seperti bersawah atau menanam tanaman ternak dalam skala besar. Dari segi kepercayaan, di antara 4 zaman yang dapat kita simpulkan saat itu puncak-puncaknya segala kepercayaan kepada roh nenek moyang itu ada di zaman megalitikum. Jadi lebih banyak benda-benda peninggalannya yang semua serba besar itu, batu-batu besar itu mengarah kepada kepercayaan atau kematian. Jadi di situ ada prosesi kalau meninggal harus dikubur di dalam peti yang bagaimana, atau pada masyarakat pada zaman ini memiliki ritual-ritual tentang kepercayaan mereka dengan memuja atau dengan menggunakan batu-batu yang besar. Seperti ini contohnya, menhir. Menhir itu tugu batu. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ada yang kecil, ada juga yang tinggi sampai 10 meter. Itu 7 sampai 10 meter. Bahkan prasasti Yupa di kerajaan Kutai itu juga berupa menhir atau berupa tugu batu. Menhir ini untuk apa sih? Jadi menhir ini untuk penghormatan terhadap nenek moyang. Jadi misalnya dalam 1 tahun masyarakat tersebut memuja atau ketika ada prosesi upacara apa meminta izin kepada nenek moyang memuja menhir. Jadi di situ tugu batunya sebagai alat prosesi upacara. Yang kedua adalah waruga. Waruga ini unik loh. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi waruga ini bentuknya kotak, lalu ada segitiga. Waruga itu adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa. Jadi nggak ditemukan di daerah lain, yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti hubungan rumah dan bagian bawah berbentuk kotak, yang bagian tengahnya ada ruang. Menariknya, cara penguburan orang di waruga ini tidak seperti kita memakamkan jenazah yang ditidurkan, tapi jenazah tersebut dalam posisi duduk dan memeluk lututnya. Jadi lututnya dipeluk, duduk bersila, didudukan di waruga tersebut. Nah, peninggalan ini yang bisa dimakamkan di situ hanya orang-orang penting pada saat itu, entah kepala desa, seperti kepala desa atau orang-orang yang dianggap penting. Berikutnya ada dolmen. Ini gambarnya agak kepotong. Ini sebenarnya di atas ada batu lurus seperti berbentuk meja. Makanya dolmen adalah sebuah meja yang terbuat dari batu. Fungsinya untuk meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Nah, ada kalanya di bawah dolmen dipakai juga untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Makanya kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup oleh batu di sini ya. Seperti ini tampak samping. Ada peninggalan-peninggalan lain seperti ini, punden berundak. Punden berundak atau teras berundak adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda. Jadi ini adalah cikal bakal candi. Ada juga yang ditemukan berupa tanah, ada juga yang ditemukan berupa batu. Batunya besar-besar kan, makanya dia tergolong ke zaman megalitikum. Untuk apa sih punden berundak ini? Nah, dia mengarah pada satu titik dengan tiap teras makin tinggi posisinya seperti piramida ya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara. Jadi, filosofi